Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pastikan selalu sehat dan siap untuk menerima pelajaran. Sebelum belajar, jangan lupa membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, sebelum kita simak videonya, jangan lupa subscribe dan like agar video ini terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 2, membangun masyarakat sejahtera, pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi perbedaan masa pubertas pada anak laki-laki dan perempuan. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan unsur-unsur yang terdapat dalam tari. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi informasi melalui teks non-fiksi berjudul Tari Kelana Topeng. Yang keempat, siswa dapat mengamati gerakan karya seni tari kreasi daerah bentuk tunggal. Yang kelima, siswa dapat memperagakan tarian kreasi bentuk tunggal dengan tepat. Yang keenam, siswa dapat mencari dan menuliskan unsur-unsur tarian kreasi daerah dengan tepat. Udin mempunyai kakak sepupu laki-laki yang bernama Arif. Mereka sering bermain bersama. Wajah Udin dan Arif mirip bak pinang dibelah dua. Hanya ada beberapa perbedaan di antara mereka. Dari segi umur, Udin 3 tahun lebih muda daripada Arif. Kumis Udin belum tumbuh, sedangkan kumis Arif mulai tumbuh tipis. Suara Arif lebih besar daripada suara Udin. Jakun Arif juga sudah tampak besar. Itulah perbedaan Udin yang masih anak-anak dan Arif yang sudah masuk masa pubertas. Nah, apa perbedaan masa anak-anak dengan masa puber? Arif main ke rumah Udin. Mereka berbincang tentang banyak hal, mulai dari pelajaran di sekolah sampai acara televisi yang sedang mereka tonton. Mereka tampak seperti kakak adik yang hidup rukun. Melihat ciri fisik Udin dan Arif, tampak perbedaan antara masa anak-anak atau kanak-kanak dan masa pubertas. Ayo berlatih. Sudahkah kamu masuk masa pubertas? Masa pubertas dapat dibedakan dengan masa kanak-kanak atau anak-anak. Untuk mengetahui kamu saat ini sudah memasuki masa pubertas atau masih anak-anak, kamu dapat lakukan dengan menjawab secara jujur pertanyaan-pertanyaan dalam tabel berikut ini. Isi tabel dengan tanda centang pada kolom yang tersedia. Untuk kolom kesimpulan, isi berdasarkan jawaban atas 5 pertanyaan yang tersedia. Jika jawaban lebih banyak pada kolom sudah, berarti kesimpulannya kamu sudah memasuki masa pubertas. Sebaliknya, jika jawaban lebih banyak pada kolom belum, berarti kamu masih anak-anak atau kanak-kanak. Sekarang ini terdapat kolom diisi oleh anak laki-laki dan yang ini kolom diisi oleh anak perempuan. Contohnya seperti ini. Kolom ini harusnya diisi oleh anak laki-laki, yaitu yang pertama, apakah sudah mulai tumbuh rambut tipis di bagian tubuhmu selain rambut di kepala? Jika sudah, dicentang di kolom sudah. Nomor 2, apakah jakun di leher kamu sudah mulai tampak membesar? Jika sudah, dicentang pada kolom sudah. Nomor 3, apakah kamu sudah mengalami perubahan suara yang menjadi lebih besar dari suara sebelumnya? Nah,
dicentang juga di kolom bagian sudah. Nomor 4, apakah kulitmu sudah lebih kencang dan otot membesar? Dan dicentang juga pada kolom sudah. Nomor 5, apakah kamu merasa dadanya lebih bidang dari sebelumnya? Dan dicentang juga di kolom sudah. Dan kesimpulannya adalah karena tanda centangnya lebih banyak ke kolom sudah, kesimpulannya adalah dengan perubahan yang saya alami, saya sudah memasuki masa pubertas dan akan menginjak dewasa. Berikutnya, kolom ini harusnya diisi oleh anak perempuan. Pertanyaan nomor 1, apakah sudah mulai tumbuh rambut tipis di bagian tubuhmu selain rambut di kepala? Dan di sini dicentang pada kolom belum. Nomor 2, apakah kamu sudah mengalami perubahan suara yang menjadi lebih melengking dari suara sebelumnya? Di sini dicentang di kolom belum. Apakah pinggulmu sudah mulai melebar? Di sini sudah dicentang pada kolom belum. Nomor 4, apakah kulitmu sudah menjadi lebih halus? Di sini sudah dicentang ya di dalam kolom sudah. Dan kesimpulannya adalah yang saya dapatkan dengan kondisi saat ini, saya belum memasuki masa pubertas dan saya termasuk masih anak-anak karena kebanyakan yang dicentang adalah di kolom belum. Arif dan Udin terkesima menonton sebuah tarian di televisi. Mereka tertarik dengan gerakan penari. Penari Kelana Topeng memakai topeng. Meskipun wajah ditutupi topeng, penari tetap lincah bergerak. Anak-anak, sekarang ayo kita membaca Tari Kelana Topeng. Tari Kelana Topeng merupakan bentuk karya tari tunggal. Tari ini berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Tari Kelana Topeng pada umumnya ditarikan oleh penari putra. Tema yang menjadi sumber tarian ini mengambil dari cerita Panji. Cerita itu tentang Raja Kelana Sewandana yang sedang jatuh cinta. Gerak-gerik tarinya menggambarkan Prabu Kelana yang sedang menghias diri. Ada gerak mengatur rambut, ada gerak menghias kumis, ada gerak menata pakaian, ada juga gerak sedang bercermin. Iringan yang mengiringi tarian yaitu seperangkat gamelan Jawa. Penari saat mempertunjukkan tari Kelana Topeng menggunakan busana, diantaranya celana, kain, sabuk, selendang, penutup kepala, hiasan dada, hiasan tangan, dan hiasan kaki. Tari Kelana Topeng ditarikan kurang lebih selama 15 menit. Penari menggunakan topeng selama menarikan tari Kelana Topeng. Pemakaian topeng oleh penari secara terus-menerus selama menarikan tarian ini sehingga membuat kagum para penonton. Penari tetap bersemangat dan lincah dalam bergerak meskipun memakai topeng. Sekarang, ayo berlatih. Kamu telah membaca dengan cermat teks non-fiksi berjudul Tari Kelana Topeng. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan nomor 1, informasi apakah yang kamu harapkan ketika kamu baru membaca judul teks non-fiksi atau Tari Kelana Topeng? Jawabannya, informasi yang saya harapkan adalah informasi tentang Tari Kelana Topeng. Nomor 2, sesuaikah antara harapan informasi yang kamu peroleh ketika baru membaca judul teks non-fiksi dengan informasi yang kamu peroleh setelah membaca teks non-fiksi berjudul Tari Kelana Topeng? Jawabannya, sesuai. Judul menunjukkan isi bacaan. Pertanyaan nomor 3, informasi apakah yang kamu peroleh setelah membaca teks non-fiksi berjudul Tari Kelana Topeng?
Jawabannya, informasi yang diperoleh setelah membaca teks nonfiksi berjudul Tari Kelana Topeng adalah mengetahui asal tari kelana topeng, unsur-unsur tari kelana topeng, dan busana serta properti tari kelana topeng. Ayo mengamati. Apakah kamu pernah memperagakan karya tari bentuk tunggal? Karya tari apa yang pernah kamu peragakan? Amatilah gerak tari kreasi bentuk tunggal berikut. Nomor 1, melangkah maju, kepala menengok mengikuti langkah kaki. Apabila kaki kanan kita ke depan, otomatis kaki kiri ke belakang, kita menghadap kepala kita ke arah kiri. Jadi kita mengikuti kaki kiri ya. Dan sebaliknya, jika kaki kiri ke depan, kaki kanan ke belakang, maka kepala kita menengok ke arah kanan. Jadi kita selalu mengikuti arah atau sesuai dengan petunjuk kaki sebelah belakang. Lakukan gerakan 8 kali 2 hitungan. Nomor 2, mengangkat kaki kanan diangkat, lalu ditapakkan. Kemudian kaki kanan ditapakkan ke samping, lalu jinjit di belakang kaki kiri. Perhatikan sikap tangan pada gambar berikut ini. Ya, ini ada hitungan 1, 2, dan hitungan 3, 4. Dan gambar berikutnya ada hitungan 5, 6. Selanjutnya ada hitungan 7, 8. Lakukan gerakan 4 kali 8 hitungan. Ayo berlatih. Berlatihlah memperagakan gerak-gerak tari kreasi bentuk tunggal di atas. Sebelum bergerak, siapkan properti tari berupa tongkat. Setelah melakukan latihan memperagakan gerak tari tersebut, ungkapkan pendapatmu mengenai gerakan. Apakah gerak tari di atas sulit diperagakan? Tuliskan dalam kolom berikut ini. Misalnya seperti ini. Apabila anak-anak ibu telah melakukan percobaan gerakan ini, saya telah mencoba memperagakan gerakan-gerakan tari kreasi ini, dan menurut saya gerakannya cukup sulit. Saya kurang bisa melakukannya. Namun dengan latihan yang sering, saya pasti akan bisa. Jadi buat anak-anak ibu yang sulit melakukan gerakan ini, jangan patah semangat ya, dicoba terus. Ayo mengamati. Anak-anak, sekarang anak-anak ibu dituntut untuk membuat kelompok. Jika di sini kita sudah tidak belajar dari rumah lagi ya, karena kita belajarnya dari rumah, anak-anak ibu di sini cukup kerjakan bersama orang tua saja. Dan cermati tahapan penampilan karya tari kreasi daerah dan tuliskan unsur-unsur tari dari tarian yang kamu amati. Nah, di sini anak-anak ibu disuruh mengamati sebuah tari kreasi daerah bersama orang tuanya. Dan catatlah hasil pengamatannya, yaitu ada nama tarian, asal daerah tarian, unsur karya tari yang diamati, dan tanggapan terhadap karya tari. Misalnya seperti ini. Ini pengamatan pertama. Ini contohnya saja ya anak-anak. Nama tariannya adalah Gambir Anom. Asal daerah tarian yaitu dari Jawa Tengah. Unsur karya tarian diamati yaitu ada raga, irama, tata rias, properti. Tanggapan terhadap karya tari yaitu misalnya seperti ini. Tarian ini menceritakan tentang tokoh irawan yang sedang jatuh cinta. Tarian ini memamerkan gerakan yang gemulai, juga sedikit gerakan pantomim. Properti yang digunakan berupa sampur. Contoh yang kedua yaitu pengamatan yang kedua.
Nama tarian yaitu tari Jaipong. Asal daerah tarian yaitu dari Jawa Barat. Unsur karya tarian diamati, misalnya ada raga, irama, tata rias, dan properti. Tanggapan terhadap karya tari, misalnya seperti ini. Tari Jaipong juga melambangkan kebebasan dan pemberontakan melalui gerakan-gerakan tangan, kepala, tubuh, dan kaki secara leluasa. Bisa kita perhatikan dalam gerakan pencak silat yang dikreasikan ke dalam Jaipong. Properti yang digunakan berupa sampur yang diletakkan di leher para penari. Ayo renungkan. Tarian daerah merupakan contoh jenis budaya daerah yang menjadi akar budaya nasional. Masyarakat Indonesia memiliki beragam tarian daerah. Budaya daerah mampu menarik perhatian mancanegara. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Apakah kamu sudah mengenali ragam tarian daerah di Nusantara? Bagaimanakah cara yang akan kamu lakukan untuk menyayangi budaya daerah sebagai akar budaya nasional sehingga kamu akan selalu melestarikannya? Tuliskan hasil renunganmu pada kolom di bawah ini. Misalnya seperti ini anak-anak. Beberapa cara yang dapat saya lakukan untuk menyayangi budaya daerah yaitu mau mempelajari budaya tersebut, mengambil partisipasi dalam pelestarian kebudayaan daerah, mengajari generasi lainnya untuk dapat melestarikan kebudayaan, mempraktikkan penggunaan bahasa daerah dengan baik dan benar, menghilangkan perasaan gengsi, menghindari sikap primordialisme dan etnosentrisme. Jadi, itulah cara yang dapat saya lakukan untuk menyayangi budaya daerah. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Mudah-mudahan kalian semua paham. Tunggu video pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.